Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriani Hamka dengan NIM 212020 3861206109 Prodi Perbankan Syariah. Nah, kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai laporan Aldin Manufacturing Company. Baiklah, langsung saja. Ini adalah tabel neraca Aldin Manufacturing Company dalam ribuan. Bisa kita lihat pada tahun 20x2 dan 20x1. Selanjutnya adalah tabel laporan laba Aldin Manufacturing Company dalam ribuan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret pada tahun 20x2, 20x1. Catatannya, beban penyusutan untuk tahun 20x1 dan 20x2 masing-masing adalah $114 dan $11. Selanjutnya adalah rasio keuangan pilihan dari Aldin Manufacturing Company untuk tahun fiskal 20x0 dan 20x2. Adapun rasio likuiditas, 1. Rasio lancar, aktiva lancar dibagi kewajiban jangka pendek. Bagi Aldin Manufacturing Company, rasio akhir tahun 20x2 adalah sebesar $2.241.000 dibagi $823.000 sama dengan 2,72. Rasio di atas menunjukkan rasio lancar Aldin median untuk industri sebesar 2,1 dan bisa diinterpretasikan bahwa setiap $1 hutang dijamin oleh $2,72 aktiva lancar. Yang kedua, rasio cepat. Adapun rumusnya, aktiva lancar dikurang persediaan dibagi kewajiban jangka pendek. $2.241.000 dikurang $1.329.000 dibagi $823.000 sama dengan 1,11. Rasio cepat Aldin di atas rata-rata median industrinya yaitu 1,1 yang menunjukkan sejajar dengan industrinya. Bisa diinterpretasikan bahwa setiap $1 hutang dijamin oleh 1,11 aktiva lancar di luar persediaan. Selanjutnya, rasio cakupan atau coverage ratio. Laba sebelum bunga dan pajak dibagi beban bunga, $400.000 dibagi $85.000 sama dengan 4,71. Semakin tinggi rasionya, semakin besar kecenderungan perusahaan dapat membayar pembayaran bunganya tanpa kesulitan. Dengan median industrinya 4,0, kemampuan Aldin untuk membayar bunga tahunnya 4,71 kali dari penghasilan operasional atau EBIT, menunjukkan margin keamanan yang baik. Selanjutnya adalah rasio aktivitas, yaitu 1. Rasio perputaran piutang. Rumusnya penjualan kredit tahunan bersih dibagi piutang sama dengan $3.992.000 dibagi $678.000 sama dengan 5,89. Rasio ini memberitahu kita berapa kali piutang usaha telah berputar atau menjadi kas selama tahun tersebut. Semakin tinggi perputaran, semakin pendek waktu antara penjualan kredit dengan penagihan tunainya. Bagi Aldin, piutang berputar 5,89 kali selama tahun 20x2. Median industri adalah 8,1 yang menggambarkan piutang Aldin cukup rendah perputarannya. Hal ini merupakan indikasi kurangnya kebijakan penagihan dan sejumlah tagihan jatuh tempo masih terdapat dalam catatan perusahaan. Yang kedua, rasio perputaran piutang dalam hari. Rumusnya hari dalam setahun dibagi perputaran piutang. 365 dibagi 5,89 sama dengan 62 hari. Bagi Aldin yang perputaran piutangnya 5,89, rata-rata waktu penagihannya adalah 62 hari. Sementara median perputaran industri adalah 8,1. Rata-rata waktu penagihan industri adalah 365 per 8,1 sama dengan 45 hari. Yang ketiga adalah rasio perputaran persediaan. Rumusnya harga pokok penjualan dibagi persediaan, $2.680.000 dibagi $1.329.000 sama dengan 2,02. Perputaran persediaan Aldin sebesar 2,02 sangatlah berbeda dengan median
rasio perputaran industrinya sebesar 3,3. Perbandingan yang kurang baik ini memperlihatkan bahwa perusahaan tersebut kurang efisien manajemen persediaannya, atau Alden menahan stok persediaan yang sangat banyak. Yang keempat, ada rasio perputaran persediaan dalam hari. Jumlah hari dalam setahun dibagi perputaran persediaan sama dengan 365 dibagi 2,02 sama dengan 181 hari. Angka ini memberitahukan berapa hari rata-rata sebelum persediaan diubah menjadi piutang melalui penjualan. Jika kita mengubah median perputaran persediaan industrinya 3,3 dalam satuan hari, hasilnya 365 dibagi 3,3 sama dengan 111 hari. Jadi Alden rata-rata 70 hari lebih lambat dalam mengubah persediaannya daripada perusahaan lainnya. Yang keempat, rasio perputaran total aktiva atau modal. Rumusnya ialah penjualan bersih dibagi total aktiva sama dengan $3.992.000 dibagi dengan $3.250.000 sama dengan 1,23. Alden menghasilkan pendapatan penjualan per $1 investasi kurang dari median industrinya sebesar 1,66. Rasio perputaran aktiva memberitahukan efisiensi relatif penggunaan total aktiva perusahaan untuk menghasilkan penjualan. Selanjutnya, rasio profitabilitas. Profitabilitas dalam kaitannya dengan penjualan. 1. Rasio margin laba kotor. Rumusnya penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan dibagi penjualan bersih sama dengan $1.312.000 dibagi $3.992.000 sama dengan 32,9%. Margin laba kotor Alden secara signifikan berada di atas median industrinya sebesar 23,8 hingga menunjukkan bahwa perusahaan tersebut secara relatif kurang efektif dalam memproduksi dan menjual produk dalam biaya yang dikeluarkan. Yang kedua, rasio margin laba bersih. Rumusnya laba bersih setelah pajak dibagi penjualan bersih sama dengan $201.000 dibagi $3.992.000 sama dengan 5,04%. Bagi Alden, 5 sen dari setiap $1 penjualan membentuk laba setelah pajak. Margin laba bersih Alden di atas median margin laba bersih industrinya sama dengan 4,7% yang menunjukkan perusahaan tersebut memiliki tingkat relatif profitabilitas yang lebih tinggi daripada kebanyakan perusahaan lainnya di industri yang sama. Selanjutnya, profitabilitas dalam kaitannya dengan investasi. Yang pertama, tingkat pengembalian atas investasi. Rumusnya laba bersih setelah pajak dibagi total aktiva sama dengan $201.000 dibagi $3.250.000 sama dengan 6,18%. Rasio ini kurang bagus perbandingannya dengan nilai median industrinya sebesar 7,8%. Profitabilitas yang lebih tinggi per $1 penjualan, tetapi pengembalian atas investasi yang agak lebih rendah dari industrinya mengonfirmasikan bahwa Alden menggunakan lebih banyak aktiva untuk menghasilkan dolar penjualan daripada perusahaan lainnya dalam industri yang sama. Yang kedua, tingkat pengembalian atas ekuitas. Rumusnya laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas pemegang saham sama dengan $201.000 dibagi $1.797.600 sama dengan 11,19%. ROE yang tinggi mencerminkan penerimaan perusahaan atas peluang investasi yang baik dan manajemen biaya yang efektif. ROE Alden berada di bawah median pengembalian untuk industri sebesar 14,4%. Baik, itulah tadi pemaparan presentasi saya mengenai laporan Alden Manufacturing Company. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.